tandanya bahwa kita sudah mengenal Allah? Terima kasih Bu ya. Hak kita sebagai hamba yang lemah ini, tapi kita dikasih perangkat yang disebut kolbu. Kolbu ini punya channelnya dua, satu ke alam batin, aksesnya ke ruh, bernama rasa, zauq, ya. Rasa ada di situ. Lalu ada yang dia berkaitan dengan sesuatu yang kritis, analog, disebut fikr, ya, akal. Jadi Allah memberi kita dua itu, maka antum coba kenali Allah dengan dua metode ini. Untuk akal itu hanya bisa menerima sesuatu yang sudah pernah dia lihat atau yang bisa digambarkan. Maka muncullah ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara akal. Atau surah Al-An'am, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, tidak dapat dicapai oleh pandangan. Lalu muncul kalimat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, tafakkaru fi ala'illah, kamu fikirkanlah mengenai sifat-sifat kebesaran ciptaan Allah SWT, jangan pikirkan mengenai zat Allah. Dan ini riwayatnya sahih. Adapun kalau disebut ini kalam Nabi, riwayatnya dhaif. Tapi jika disebut ini kalamnya sahabat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, itu dianggap sahih. Begitu perkataan Imam Suyuti dan Imam Nawawi, ya. Lalu bagaimana cara mengenal Allah? Tergantung antum mengenal Allahnya sekarang levelnya level yang mana? Level akli, maka hanya bisa dengan analog sifat. Itulah rahasianya kenapa muncul dulu waktu kecil kita ngaji sifat 20. Anak kecil itu belum bisa mikir, kan dihafalkan dulu sifat 20-nya. Allah wujud, qidam, baqa. Setelah remaja, dewasa seperti sekarang, seharusnya sudah mulai memahami makna sifat 20. Tapi dengan cara yang tepat, gitu. Masa orang udah umur 20 dikasih susu balita, kan nggak cocok, ya. Susu Promina gitu kan nggak cocok. Nah, ketika dia masih kecil, kita kasih dia kemampuan menghafal. Maka coba ajarkan anak-anak kita menghafalkan 20 Asmaul Husna. Nah, itu bagus, ya. Nanti ketika dia remaja, kita teruskan ngajinya. Sama nih teman-teman, semoga ini ada gerakan nanti di kalangan kita. Jadi belajar Quran, awalnya belajar qiraah, membaca. Yang kedua belajar terjemah. Yang paling puncak belajar tafsir. Dan ini harus dilewati. Harus ada di antara antum ini yang concern di dalam bahasa Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran itu lebih spesial dari bahasa Arab. Bahasa Arab terlalu biasa. Al-Quran itu bahasa Arab yang digunakan dalam bahasa rohani. Nah, kenapa Allah itu nurunkan dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab? Karena Al-Quran dengan bahasa Arab itu menggunakan rasa lebih banyak daripada yang lain. Coba antum lihat Asmaul Husna, itu 70% itu berbicara rasa, bukan logika. Coba lihat, bukan rasio, ya. Contohnya Rahman, Rahim, itu rasa semua, zauq. Dan itu hanya bisa dirasakan pakai qalbu. Karena jangankan cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, sayang kepada anak, kepada pasangan, itu nggak bisa dilogikakan seperti angka-angka. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ukurannya apa? Ukurannya tidak bisa pakai angka-angka, kita cuma kasih indikator. Kalau mengenal secara akliyah, yaitu mampu memahami perbedaan sifat Allah dengan sifat makhluk, udah cukup. Diringkaslah sebanyak asma, sifat itu banyak sekali, diringkas oleh ulama kita menjadi sifat 20 yang sekarang dibid'ahkan oleh orang-orang yang tidak paham hakikat dari sifat 20, ya. Ustaz Hasan dulu kan juga pernah bidahin mantan, ya. Baik. Yang kedua, kalbu kita punya channel kedua, yaitu ke dalam ruh. Itu yang ditiupkan tadi ke dalam janin kita.
Karena ruh ini bukan di sini kampungnya, ruh itu kampungnya alamul amal, alam azali sana, yang bisa langsung berinteraksi dengan sang peniup ruh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa ada di situ, teman-teman. Nah, inilah yang kelebihan ahli-ahli qalbu. Inilah yang kemudian orang-orang ingin hancurkan ilmunya dengan menghancurkan nama dan tokoh-tokohnya. Apa nama dari ilmu ini? Namanya ilmu tasawuf. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan perang salib itu karena beliau berguru tasawuf kepada Qutb Al-Bani. Sekarang ilmu ini mau diberanguskan oleh mereka dan dianggap orang yang belajar tasawuf belajar kesesatan. Makanya pada takut jihad, takut ditinggal jamaah, ya, takut dikurangi tunjangannya. Salahuddin nggak takut. Kenapa? Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka sisi ulama ada dalam dirinya karena dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa gurunya? Qutb Al-Bani. Teman-teman, Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Orang banyak di luar sana cerita tentang khilafah. Tapi mereka lupa, Al-Fatih itu punya masalah besar saat itu. Karena Turki menghilangkan sistem putra mahkota. Dianggap semua orang bisa menjadi sultan atau jadi khalifah. Jadi peran pertama kali yang dihadapi Muhammad Al-Fatih adalah menghadapi saudara-saudaranya sendiri. Baru kemudian menghadapi kufar, ya, orang-orang kafir. Siapa yang membimbing beliau untuk bisa menyelesaikan itu? Itu seorang sufi yang ahli kolbu tadi. Yang ahli kolbunya punya ruhani, punya rasa. Nah, inilah indikator seseorang sudah mengenal Allah dengan ruhaninya. Nah, kalau kebanyakan kita mengenal Allah dengan akalnya, teman-teman, akal ini suatu saat akan hilang. Orang marahnya hilang akalnya, ya kan? Orang marah hilang akalnya, orang susah hilang akalnya, orang sakit nanti hilang akalnya. Saya menyaksikan banyak ustadz, banyak dai, ketika dia sakit keras, akal sehatnya hilang, dia datang ke dukun. Kenapa? Karena akal itu akan terjepit dengan masalah-masalah fisik, masalah-masalah dompet, masalah-masalah syahwat, semua itu akal akan terjepit. Tapi rohani tidak akan pernah terjepit oleh apapun. Inilah yang dibahasakan tadi dalam hadis Ibnu Mas'ud. Ya, Allah tetapkan 4 hal di dalam ruh itu. Nah, jika kita membiarkan ruh ini tidak bisa mengakses ma'rifat rasa itu kepada Allah, apa yang terjadi? Saya khawatir itu yang disebut su'ul khatimah. Karena orang nanti meninggal, sakitnya bukan main. Orang meninggal itu nggak pakai kecerdasan lagi. Teman-teman yang sudah menyaksikan, nggak pakai akal lagi. Orang-orang yang meninggal itu semuanya pakai rasa. Nggak usah jauh-jauh, antum sakit aja udah rasanya udah bapernya tinggi. Ya, apalagi yang punya pasangan atau yang masih muda, punya orang tua, kurang diperhatiin dikit, itu bapernya bukan main. Itu kalau orang sakit. Apalagi nanti sakaratul maut yang sakitnya beribu-ribu kali lipat. Jadi mumpung teman-teman kita belum sampai di tahapan itu, coba sekarang dicari ilmu ma'rifat zauq itu, merasakan Allah yang ada. Kalau akal menetapkan percaya Allah ada, kalau zauq di kalbu merasakan dia ada. Gitu. Ada kalimat Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadits qiyamu bin. Maka ketika sampai misalnya di qiyamu bin nafsi, aku tidak pernah bisa bergantung kecuali kepadanya. Nah, itu dirasakan, ada rasanya nanti. Sampai nanti ke sifat hayyu qayyum, ya. Allah maha hidup, kita bersumber dari situ. Dan itu bisa dirasakan dengan teknik-teknik qalbiyah ruhaniyah. Saya pernah mendengar ada takdir yang tetap dan ada takdir yang bisa berubah. Mohon penjelasannya, Pak. Iya. Dalam hadis la yughayyirul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Jadi teman-teman semua, Allah itu menentukan sesuatu yang kita sebut takdir, surah Al-Furqan ayat 2, ya.
di akhir ayatnya itu disebutkan bahwa Allah menetapkan sesuatu sesuai dengan takdirnya, ukurannya. Maka takdir itu artinya ukuran sesuai dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Kudrah iradah Allah berarti kudrah kekuasaannya, iradah berarti kehendaknya. Tapi Allah itu punya hak mutlak yang disebut sifat jaiz. Yang disebut sifat jaiz. Sifat jaiz inilah nanti yang bisa kemudian merubah sesuatu ketentuan yang belum ia tunaikan. Contohnya, besok kita ngapain? Kan belum jelas. Nah, dengan orang berdoa, disitulah Allah menitahkan perubahan dalam hak azalinya. Jadi teman-teman, mungkinkah takdir berubah? Takdir yang disebut qada atau takdir mu'allaq itu bisa berubah. Takdir yang masih gantung, belum terjadi. Tapi takdir yang sudah mubram, yang sudah terjadi kemarin. Contoh, kenapa sih saya terlahir sebagai orang Indonesia, ya, suku A, suku B, suku C? Kenapa enggak di sana, di sini, suku A, suku B? Itu yang disebut takdir yang kita sudah nggak bisa rubah. Antum mau rubah mukanya, seperti dulu ada penyanyi terkenal itu ya, dia rubah wajahnya dan jadi putih, tetap saja dia disebut orang negro. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi takdir bisa dirubah dengan hak jaiz Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu takdir yang belum terjadi, yang disebut dalam hadis qada, ya. Fadhal. Ya, terima kasih. Dan ini ada kelanjutannya, terkait dengan takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah, yaitu perbedaan antara qadar dan takdir. Spesifiknya lebih jelasnya seperti apa katanya Bu ya? Mangga. Ya, itu hanya perbedaan bahasa antara para imam ahlus sunnah. Terjadi perbedaan definisi apa itu qadar dan qada. Ada yang mengartikan qada itu yang azali, belum terjadi. Ada yang sebaliknya, qadar lah yang dianggap yang belum terjadi. Tapi terlepas dari itu, saya lebih memilih sesuai dengan lafaz hadis tadi, bahwa qada adalah kehendak azali tapi belum terwujud dalam dunia zahir, tapi qadar sudah terjadi. Nah, namun qadar itu sendiri maknanya umum, bahwa qadar itu mencakup qada dan takdir itu sendiri secara umum, ya. Pisah-pisah baru ada istilah qada dan qadar. Dalam hadis tentang iman, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, tidak disebutkan di situ qada. Nah, berarti qadar di situ mencakup makna qada. Engkau percaya terhadap takdir baik dan buruk. Nah, maka takdir di situ termasuk di dalamnya makna qada. Gitu, ya. Jadi kalau istilah takdir lebih ke qadar gitu ya. Iya, lebih kalau dalam bahasa Indonesia kita lebih identik mengatakan itu. Cuma belakangan orang kalau nyebut takdir itu juga bercampur. Kehendak Allah yang belum terjadi, nanti takdir kita apa? Berarti dia menyebut qada sebenarnya. Jadi ini perbedaan bahasa memang rumit antara ulama Baghdad saja sudah beda dengan ulama Hijaz. Ulama Baghdad sudah beda dengan ulama Uzbek, ya, Maturidiyah itu sudah beda dengan Imam Asy'ari. Ya. Bagaimana dengan non-muslim yang dalam hidupnya percaya bahwa Tuhan adalah Allah dan Isa hanyalah seorang Rasul, akan tetapi keyakinan ini tidak diikrarkan, tapi diucapkan secara sadar, khususnya ketika diskusi, sehingga ia pun tidak merasa Muslim yang harus mengerjakan syariat Islam. Nah, apakah sah Muslimnya atau tidak? Syahadah itu dia adalah persaksian. Seseorang disebut Muslim ketika dia mempersaksikan bahwa dia menerima uluhiyahnya Allah SWT dan risalah Nabi Muhammad SAW. Masalahnya dia tidak menjalankan syariat Islam. Itulah yang cerita, ya. Dia percaya saja itu sudah cukup disebut sebagai mukmin. Itu sudah cukup disebut sebagai mukmin. Karena aslul iman tasdik bil qalbi. Dasarnya iman adalah tasdik di dalam qalbu.
Apa dalilnya? Coba antum lihat semua ayat yang menyebutkan iman dan amal soleh selalu dipisah. Wal asri, yang paling gampang. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Jadi semua orang merugi kecuali orang-orang yang beriman dan amal soleh. Jadi emang dipisah. Satu amal qalbu, satu amal zahir. Jadi orang ini mungkin sudah beres di amal qalbunya, tinggal dia mencari pelan-pelan mengenai amal zahirnya. Dan ini tidak boleh dipaksa, teman-teman. Ya, orang yang menjalankan dan mengenal Islam dengan kecerdasannya, dengan kesadaran utuhnya, itu lebih terpuji daripada orang yang menjalankan syariat Islam dengan terpaksa. Jadi kita doakan saja dia, tinggal disentil-sentil dikit, nanti dia akan ketemu jalannya, insya Allah. Jadi secara ilmu akidah, orang ini sah disebut mukmin.